Ilustrasi tentang kebebasan akan segera kita saksikan sebuah lagu tanpa musik tentang es jus pisang. Mengapa kok hanya pisang Cavendish yang dipakai sebagai es jus? Ternyata karena pisang selain pisang Cavendish itu tidak bisa mencampur dirinya dengan air sehingga dia kental atau lengket atau menggumpal pada pisangnya sendiri. Kalau dalam hukum fisika apa yo? Adesi atau kohesi? Ingat itu. Nah, di sini prinsip kebebasan mendapatkan ilustrasinya. Hanya orang yang bebas untuk menentukan dirinya sendiri yang dapat bersikap apakah dia bisa dijus sehingga bisa diminum oleh orang banyak seperti pisang Cavendish karena dia bisa mencampur diri dengan air sehingga di mana-mana kita beli es jus pasti bahannya adalah pisang Cavendish. Tidak ada pisang hijau, pisang Ambon, pisang kepok, pisang raja, pisang ulin, pisang klotok. Tidak ada. Yang ada kita jumpai hanya pisang Cavendish. Dan ini saksikan lagu tanpa musik pisang Cavendish. Dilanjutkan dengan ilustrasi itu dipaparkan di dalam prinsip filsafat kebebasan dalam eksistensialisme. Mari kita saksikan. Just pisang, just pisang, just pisang, Cavendish. Karena yang lain pisang tidak dapat dibuat jus, tidak bisa menyatu dengan air dan es. Jus terlalu lengket pada diri sendiri. Jus pisang, jus pisang, membebaskan diri sendiri, menyatu dengan air ketika di jus pisang. Itulah sifat pisang Cavendish, pisang Cavendish, hanya pisang Cavendish, dan tidak ada ditemui pada pisang raja, pisang Sabah, pisang kepok, pisang ulin, pisang susu, pisang hijau, pisang klotok. Hanya pada pisang Cavendish yang bisa dijus pisang, jus pisang, jus pisang Cavendish, membebaskan diri dari ikatan diri sendiri untuk bisa dijus pisang, untuk bisa dijus pisang.
luar biasa dari ilustrasi kebebasan menentukan nasibnya sendiri, kita mendapatkan pencerahan. Hanya pisang yang mau melebur dengan air, dia yang dapat bermanfaat bagi orang banyak dalam wujud es jus. Selain itu, pisang yang tidak bisa melebur diri di dalam air, dia tetap berfungsi yang lain. Baik bagi pisang goreng, pisang coklat, lantas selai pisang, atau ledre, atau kolak, dan lain-lain. Tepung pisang, dan lain-lain. Nah, banyak manfaat dari pisang. Itu terjadi perbedaan arah hidup antara pisang yang dapat melebur dengan pisang yang tidak dapat melebur. Nah, demikian juga dengan filsafat kebebasan yang merupakan salah satu sifat dari filsafat eksistensialisme, menyoal keberadaan manusia yang seutuhnya diwujudkan lewat kebebasan. Menolak bentuk perbedaan-pembedaan terhadap kebebasan. Yang ada hanya kebebasan itu sendiri. Dan kebebasan itu berpusat pada manusia. Bebas bertanggung jawab atas kemauannya sendiri, seperti pisang tadi, tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar atau yang salah, karena kebenaran baginya bersifat relatif. Sadar bahwa kebenaran bersifat realita atau kenyataan, maka individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Manusia dikutuk untuk bebas, kata Sartre. Kebebasan manusia dan tanggung jawab menembus klise-klise apapun, apalagi filosofis atau keagamaan, topeng-topeng kita setiap hari, yang melindungi diri dari komitmen sungguh-sungguh terkait dengan otensitas dari individualisme manusia. Kebebasan itu, semua itu tanpa syarat apapun. Di sini ada pengakuan emosi sebagai eksistensi keberadaan manusia, juga implementasi manusia di lingkungan sosial. Emosi adalah bentuk eksistensi manusia dan suatu penggerak atau tindakan yang melebihi semestinya. Tindakan menyimpang dari tindakan normal seperti biasa, dan itu cara tertentu untuk menggumuli dunianya. Emosi adalah cara menunjukkan eksistensinya di dunia, adalah merespon situasi dunia di mana ia berada, melakukan tindakan hasil dari pemahamannya terhadap dunia. Dan pemahaman ini menginginkan orang itu untuk bertindak secara bebas. Cara bertindak ini merupakan cara yang eksistensial. Emosi memberi kita suatu pandangan baru tentang bentuk pengenalan diri. Dalam kondisi emosi, orang akan jujur dan otentik. Dan kejujuran keaslian ini ada kebebasan individu manusia. Manusia adalah individu yang bebas. Kebebasan yang dimilikinya selalu terbatasi dengan fakta adanya kebebasan individu lain. Manusia bebas melakukan definisikan diri sendiri secara individual, tidak lain bagaimana ia menjadikan dirinya sendiri. Belajar adalah menjadi dirinya sendiri secara otonom, namun menyadari adanya orang lain. Oleh karenanya manusia dapat menciptakan dunianya sendiri. Berarti bagi dirinya dan kehidupan orang lain atau lingkungannya. Eksistensialisme menomorsatukan hak kebebasan individu menjadi diri sendiri, bersifat terbuka terhadap segala kemungkinan baru. Kebebasan merupakan hak yang dimiliki oleh tiap individu. Kebebasan individu tanpa kecuali tidak bisa direnggut oleh siapapun.
kebebasan itu ada berbagai macam. Baik kebebasan individu, berorganisasi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Kebebasan dalam filsafat eksistensialisme adalah pemicu dialektika. Eksistensi manusia dipilih dalam kebebasan dirinya sendiri. Eksistensi perbuatan harus dilakukan semua orang bagi dirinya sendiri, bukan hanya berpijak pada teori objektif dalam mencari kebenaran. Manusia memiliki kebebasan yang utuh, namun pada akhirnya sampai pada suatu keterbatasan, yaitu penderitaan, bersalah, perjuangan, kematian. Dan manusia punya kebebasan memilih yang dia inginkan atau suka. Dan dari semua itu kita dapat secara jujur atau objektif ketahuan kita itu betul-betul memakai prinsip kebebasan itu atau tidak, justru pada saat kita menunjukkan emosi kita. Karena emosi itu juga bentuk dari kejujuran. Ketika seorang sangat emosional, maka dia seperti tidak berpikir di dalam berkata-kata atau bertindak. Namun, bila hal itu terkontrol, maka dengan pemikiran kita tahu apakah kita sudah menggunakan kebebasan kita secara bertanggung jawab. Karena bagaimanapun juga, meski kebebasan itu adalah hak asasi manusia, kebebasan itu dimiliki oleh siapapun. Manusia individu untuk menyesuaikan, menyatakan diri terhadap lingkungan sesuai yang dia inginkan. Ternyata tetap ada batasnya. Bahkan filsuf Sartre sendiri yang dia menekankan kebebasan individu, pada suatu saat dia juga ikut dalam perjuangan melawan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Nazi, dan dia ikut perjuangan itu. Nah, mungkin bisa dibolak-balik pemikirannya. Di situ dia memperjuangkan kebebasan pribadi atau individual. Dan ternyata itu tetap ada korelasi dengan lingkungan. Karena kalau dia berjuang sendiri melawan Nazi, apa betul ada orang yang berjuang sendiri? Tidak ada. Demikian juga apakah kita sadar di dalam kebebasan kita itu kita sudah jujur untuk mengekspresikan secara maksimal diri kita, atau hanya sekedar berpura-pura. Untuk menguji semuanya itu ya pada saat emosi itu muncul kejujuran di dalam eksistensi keberadaan kita. Yang pasti bagaimanapun juga yang namanya kebebasan bertanggung jawab, emosi pun juga harus dikendalikan. Dari hal ini bisa tarik ulur antara hal yang mau melebur dengan sesama manusia atau mau menarik untuk kepentingan diri sendiri untuk menyatakan pilihan kita sendiri sebagai manusia individu yang punya sifat individual. Hal ini tetap terus akan menjadi pertarungan atau dialektika, karena di situ kita lihat pendapat Sartre, pendapat Soren Kierkegaard, pendapat Jasper, itu semuanya bisa saling dialog atau saling meniadakan atau justru saling membangun. Namun yang pasti kebebasan kita itu tetap harus kita gunakan untuk mengeksplor diri kita. Kalau Soren Kierkegaard pandangan kebebasannya berasal dari Tuhan yang membentuk manusia harus punya sikap untuk mengetahui langkah-langkah yang membebaskan manusia dari segala ikatan yang tidak berketuhanan. Demikian juga itu bisa diterapkan pada semua bidang. Dan kebebasan
yang ternyata menurut Karl Jaspers ada batasnya, yaitu ada kematian, adanya kesedihan, adanya kebersalahan. Itu menunjukkan kebebasan itu pun juga ternyata bersifat relatif. Seperti kebenaran yang menurut para filsuf eksistensialisme, kebenaran itu bersifat relatif. Ternyata kebebasan itu sendiri juga bersifat relatif. Namun itu tetap dipakai di dalam upaya eksplor pemikiran, karena memang kalau tadi dikatakan oleh Sartre bahwa manusia dikutuk untuk menjadi bebas, maka saat ini kita juga boleh berpikir manusia dikutuk untuk terus bertanya, manusia terus dikutuk untuk terus berpikir, dan manusia dikutuk untuk terus berdialog. Dan itu makanya terjadi dialektika, dan dialektika itu salah satu unsur penting di dalam filsafat, termasuk eksistensialisme yang dasar utamanya adalah otentisitas atau keaslian, dan ada lagi yang disebut kebebasan yang kita bahas saat ini di konten ini dengan ilustrasi es jus pisang Cavendish.